tidak ada yang salah dalam pengertian bahwa memang kita sedang beranjak dari peradaban 0,1 ke 0,2 dan seterusnya kan. Jadi memang bangsa kita sedang tumbuh bergerak ke sana. Nah, yang mau kita katakan adalah perkembangan ilmu pengetahuan itu eksponensial. Lah, kita jangan malah mendatar. Ketinggalan kita, jaraknya makin jauh. Ya. Jadi manusia Indonesia itu harus tumbuh sejajar dengan kemajuan iptek. Harus begitu. Kita juga harus menguasai apa-apa yang sedang berkembang di dunia ini, yang mutakhir di bidang sains teknologi. Kita juga belajar dong. Kita punya kampus, kita punya sekolah, kurikulum ada, buku-buku bisa dibeli. Apa yang tidak bisa kita beli kan? Itu dulu Singapura itu dulu nggak ada negara itu. Itu di masa lalu Singapura itu adalah sebuah pelabuhan, tempat berlabuh berbagai pedagang-pedagang di sekitar itu kan. Dan itu tapi lama-lama dia berkembang menjadi pelabuhan yang lebih bagus. Lama-lama mula-mula kan dia bagian dari negara Malaysia kan, Malaya kan, lalu merdeka pada tahun 67. Itu Singapura sebagai bangsa merdeka 1967, baru anak kemarin sore kan dia kan. Tapi hari ini Singapura adalah negara paling maju di kawasan ini. Itu jadi sebenarnya bercermin dari kemajuan berbagai bangsa di dunia ini, kita pun bisa sebenarnya. Salah satu contoh yang menarik lagi tentu Cina maupun India. Itu juga mereka bertransformasi dengan luar biasa cepat. Memang kalau bicara soal SDM tadi, saya mau bicara tentang SDM politik yang paling penting barangkali ya. SDM pemimpin dari 240 juta rakyat Indonesia. Ini yang di depan ini adalah mereka yang kita sebut pemimpin politik, pemimpin birokrasi, pemimpin organisasi, massa atau masyarakat. Itu kan penting sekali, sebab mereka lah yang menjadi model dan menjadi pengarah bangsa kita. Nah, kalau kita harus berbicara mengenai 800 kerja profesional, pada level pemimpin ini yang paling vital dikembangkan, ya kan? Nah, ini tentu pekerjaan besar. Inilah pekerjaan pemerintah, pekerjaan Kementerian Pendidikan, dan pekerjaan kita pada akhirnya. Nah, dengan demikian maka bangsa kita akan segera secara cepat, nggak boleh lama-lama lagi, dengan cepat mengerti dan menguasai ilmu-ilmu terbaru, ilmu-ilmu yang paling dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi dunia sekarang ini. Kita juga mesti canggih kayak Jepang, kayak Korea Selatan, kayak Singapura gitu kan. Nggak zamannya lagi kita ketinggalan, dan perilaku kita ketinggalan, yang lucu-lucu itu nggak zamannya lagi, mesti kita tinggalkan. Nah, sementara ini kan kita masih, siaran televisi kita masih didominasi oleh siaran gayus, pembahasan Nazarudin. Aduh, capek deh mengikuti kasus-kasus begituan kan. Udah terlalu tahu kita. Jadinya kita apa? Pakar nunun, pakar korupsi, pakar gayus. Lah, opo sih? Masa kita jadi pakar perkara begitu? Kita terhipnotis ya Pak dengan keadaan seperti itu yang melulu ditampilkan. Kapan kita pakar kimia, pakar ilmu pengetahuan, pakar manajemen, pakar bisnis, pakar ekonomi, kan gitu kan? Indonesia ini sangat potensial menjadi negara besar. Kalau saya berani mengatakan, kita ini mestinya 5 besar di dunia, 5 besar ekonomi dunia, ya kan? Faktanya sekarang 5 besar itu adalah Amerika, Cina, Jepang, Jerman. Nomor 5 apa ya? Perancis barangkali, lupa saya. Indonesia mestinya masuk. Kenapa? Keberlimpahan energi kita, sumber daya alam kita, keberlimpahan energi samudra kita, keberlimpahan matahari kita, itu nggak ada duanya di dunia. Kalaupun ada ya, kita 3 besar mestinya. Keberlimpahan itu. Yang kita butuhkan adalah, itu dia, politik yang punya etos, manajemen negara yang punya etos, kepemimpinan yang punya etos, dan tentu saja tenaga kerja yang punya etos. Gitu loh.
Etosnya apa? Ya, saya tawarkan 8 etos. Politik yang rahmatan, birokrasi yang rahmatan, politik yang melayani, birokrasi yang melayani. Itu pada tingkat negara. Pada tingkat bisnis yaitu korporasi yang rahmatan, korporasi yang melayani. Kalau kita bicara pada level media, ya media yang rahmatan, media yang melayani. Ini saya ngambil 1 dan 8 aja sekaligus ya. Tentu saja pada setiap tenaga kerja, buruh yang rahmatan, buruh yang melayani, direktur yang rahmatan, direktur yang melayani, penyiar yang rahmatan, penyiar yang melayani, wartawan yang rahmatan, wartawan yang melayani, gitu loh. Jadi seluruh SDM Indonesia, entah itu di panggung politik, entah di panggung birokrasi, di panggung negara, di panggung ekonomi, di panggung LSM, di seluruh panggung, mestinya punya etos profesional yang canggih, sehingga sains dan teknologi yang memang menuntut etos tertentu, ya kan? Etos tertentu itu bisa kita berikan dengan 8 etos. Misalnya kalau kita mempunyai pembangkit tenaga listrik nuklir, ya nggak bisa lagi mengelola pembangkit energi bertenaga nuklir dengan gaya angkot, dengan gaya pedati. Nggak bisa. Teknologi pedati beda dengan teknologi nuklir, ya kan? Nah itu loh. Jadi jelas sekali bahwa kita membutuhkan pengembangan pengembangan bangsa, pengembangan negara, pengembangan SDM. Semua ini bermula dari pendidikan sebenarnya. Itu yang kita butuhkan. Nah dengan itu ekonomi akan mengikut, ya kan? Nah jadi tadi saya bayangkan bahwa Indonesia ini dalam waktu tidak terlalu lama berpotensi meningkatkan kemampuan menggunakan energinya sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di abad ini, bahkan 1000 kali lipat di abad ini.